Kami sudah tersambung dengan narasumber kita untuk pagi hari ini, ada Pak Ustadz Muhammad Amin, SAG, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Ustadz, di kebersamaan kita di religi pagi untuk edisi hari ini akan menghadirkan satu topik, yaitu cara mudah agar hidup lebih bermakna, ya Pak Ustadz? Ya, insyaAllah. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung nanti boleh di 0741634482 atau di pesan singkat kita di 082277545645. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu paparan singkat dari Pak Ustadz Muhammad Amin, SAG MPDI, untuk topik kita, cara mudah agar hidup lebih bermakna. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Sayyidina wa habibina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar religi pagi RRI Jambi dimanapun Anda berada, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita dalam kesempatan yang mulia ini untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat kembali merasakan kenikmatan dunia yang Allah titipkan kepada kita. Selawat berangkaikan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam, kekasih Allah Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar religi pagi RRI Jambi dimanapun Anda berada, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang cerah ini, kita akan mencoba untuk membicarakan sebuah topik yang amat bermakna dan punya nilai dalam kehidupan kita. Itulah yang kita sebut dengan cara mudah agar hidup lebih bermakna. Kita selaku hamba Allah, dari kalangan manapun, ingin agar hidupnya senantiasa bernilai dan bermanfaat atau punya makna. Akan tetapi, untuk melakukan hal-hal yang seperti itu dibutuhkan sebuah proses. Selaku hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kewajiban yang besar yang mesti kita lakukan dalam kehidupan ini. Apa itu? Yakni kita menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zariyat ayat 56 telah Allah firmankan kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Itulah pada prinsipnya kehidupan kita di alam dunia ini. Karena dunia adalah
jembatan untuk kita sampai kepada dunia akhirat. Apa yang akan kita petik, apa yang kita ambil di akhirat kelak, bila mana di dunia tidak banyak yang kita lakukan. Bila mana kita tidak punya bekal yang banyak, maka akan sia-sialah kehidupan kita. Oleh sebab itu, antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang harus kita lalui, yang semestinya sesuatu yang kita pergunakan dengan sebaiknya. Dunia tempat kita menanam, akhirat tempat kita memetik. Akan tetapi kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih utama, yang semestinya menjadi tujuan daripada kehidupan kita. Berkenaan dengan inilah, ada sebuah riwayat yang menggambarkan kepada kita dalam sebuah hadis Nabi disebutkan. Pada suatu hari Utsman bin Affan bercerita. Suatu ketika di tengah hari aku melihat Zaid bin Sabit keluar dari istana Marwan. Dalam hati saya bertanya-tanya, ada apakah ia gerangan pada saat seperti ini? Aku yakin pasti ada sesuatu yang penting dia bawa. Utsman mendekati Zaid dan langsung bertanya, ada apa gerangan wahai Zaid bin Sabit? Zaid menjawab, aku membawa sesuatu yang aku dengar langsung dari Rasulullah. Utsman bertanya lagi, apa yang disabdakan Nabi kepadamu? Zaid menjawab, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjadikan dunia sebagai ujung akhir ambisi hidupnya, Allah akan pisahkan dia dengan yang diinginkan, yaitu dunia. Lalu Allah akan menjadikan kepakiran membayang di pelupuk kedua matanya. Padahal Allah sudah pasti akan memberikan dunia kepada setiap manusia. Akan tetapi siapa yang menjadikan akhirat sebagai ujung akhir ambisi hidupnya, maka Allah akan mengumpulkan dan menyukupi segala kebutuhannya di dunia. Lebih dari itu, Allah akan membuat hatinya menjadi kaya. Dunia akan selalu mendatanginya, meskipun ia enggan untuk menerimanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam hadis lain Rasulullah mengungkapkan, siapa yang menjadikan ambisinya semata-mata untuk meraih akhirat, Allah akan mencukupi kebutuhan dunianya. Akan tetapi siapa yang ambisi meraih dunianya bermacam-macam, Allah tidak akan pernah peduli dengan yang ia inginkan. Ia justru akan menemui kehancurannya sendiri. Artinya apa? Ini gambaran sebuah kehidupan. Oleh sebab itu, marilah kita pergunakan kehidupan ini agar hidup kita bermakna. Lantas bagaimana cara kita agar hidup kita punya makna? Yang pertama adalah bekerjalah dengan niat ibadah. Setiap perbuatan yang kita lakukan, pangkal tolaknya adalah niat. Di dalam hadis Nabi disebutkan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal ibadah tergantung dengan niat. Oleh sebab itu, perbuatan apapun, terutama buat baik dalam ibadah, maka tanamkan niat kita, niat yang baik. Ketika niat semuanya ibadah, hidup kita senantiasa mendapat anugerah kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa di antaranya? Bagaimana kita menanamkan sifat memaafkan? Memaafkan orang lain. Tentunya ini di antaranya hal-hal yang penting kita miliki. Ketika itu mungkin orang tidak memiliki rasa dengki, rasa iri. Kenapa hidup ini adalah sementara? Apa yang akan kita banggakan? Apa yang mau kita angkuhkan? Bukankah kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh sebab itu, orang yang memaafkan merupakan ciri daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Imran 134 Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara sisi lain agar kita ini senantiasa mudah, agar hidup kita bermakna, kita tidak memaksakan kehendak kita. Dalam hidup ini, kita akan bertemu dengan banyak orang yang memiliki watak yang berbeda-beda, serta memiliki kelebihan dan kekurangan. Jangan kita anggap kita orang yang sempurna. Boleh jadi di balik kelebihan kita, pastilah punya kekurangan. Di balik kekurangan orang lain, pastilah punya kelebihan. Arti kata, kita saling menghargai, menghormati satu sama lain. Andaikan sifat ini kita miliki, insya Allah akan terjadilah kehidupan yang baik, kehidupan yang harmonis antara yang satu dengan yang lainnya. Lantas yang keempat adalah tentunya bagaimana cara kita menghargai waktu. Orang-orang yang hidupnya bermakna adalah orang-orang yang selalu menghargai waktu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya, di dalam surah Al-Asr, Allah telah menyebutkan wal asri, demi waktu asar. Arti kata, Allah berjanji bagi orang-orang yang benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik, maka akan mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah menitipkan sesuatu kepada kita. Apapun yang ada pada kita merupakan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, waktu itu ada yang kita sebut dengan waktu yang lalu. Ada waktu sekarang, ada waktu akan datang. Waktu yang lalu telah berlalu, tidak akan mungkin akan kembali. Waktu sekarang kita manfaatkan, kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita nanti timbul kesan yang kadang-kadang kita merugi lantaran kita termasuk orang-orang yang tidak mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Kemudian waktu yang akan datang merupakan harapan kita agar kita senantiasa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Lantas yang kelima adalah janganlah kita sibuk mencari keburukan orang lain. Ada pepatah yang menyebutkan di mana tungau di dekat mata kelihatan. Tungau di seberang lautan kelihatan, namun gajah di pelopak mata tidak kelihatan. Di mana kita hanya semata-mata dan hanya mencari keburukan orang lain, tetapi kita tidak introspeksi diri terhadap apa yang kita kekurangan dan kesalahan yang kita miliki. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengantar awal dialog kita pada pagi hari ini berkenaan dengan bagaimana cara mudah agar hidup kita bermakna. Semoga semuanya apa yang kita lakukan dalam hidup dunia ini dinilai dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Mbak Nana. Baik, terima kasih Pak Ustaz.